Halo, kita kembali lagi di pembelajaran online. Sekarang kita memasuki pembelajaran ketiga, tema 6, cita-citaku, subtema 1, aku dan cita-citaku. Pada pembelajaran ketiga ini, kita akan membahas tentang menjelaskan sumber daya alam. Hewan, tumbuhan, dan berbagai kekayaan alam yang ada di Indonesia adalah sumber daya alam yang tak ternilai harganya. Berdasarkan ketersediaannya di alam, sumber daya alam dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang tidak akan habis walaupun digunakan terus-menerus. Contohnya air, tanah, udara, hewan, serta tumbuhan. Sumber daya alam tersebut dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Misalnya, pemanfaatan hewan untuk diambil daging, telur, susu, maupun tenaganya. Ada juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Berikut adalah tabel sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan pemanfaatannya. Yang pertama, minyak bumi. Minyak bumi dimanfaatkan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Yang kedua, batu bara dimanfaatkan sebagai bahan bakar lokomotif. Ketiga, biji besi, bahan pembuat peralatan rumah tangga, seperti sendok, garpu, dan sudip. Kemudian yang keempat, marmer. Marmer digunakan sebagai bahan bangunan untuk lantai dan dinding. 5. Belerang digunakan untuk bahan dasar obat-obatan dan korek api. Dan yang keenam, nikel digunakan untuk bahan pelapis besi agar tidak cepat berkarat. Nah, berikutnya sekarang ayo berlatih menjawab dua pertanyaan berikut. Mendeskripsikan isi puisi. Untuk mengetahui hal yang ingin disampaikan penyair, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan. Langkah-langkah tersebut antara lain sebagai berikut. A. Bacalah puisi dengan seksama. B. Tulislah hal-hal penting dalam puisi. C. Tentukan tokoh dan peristiwa apa saja yang terjadi dalam puisi. D. Tulislah kata-kata yang sulit dalam puisi, kemudian temukan maknanya dalam kamus. Bertanya kepada guru atau orang tuamu. E. Cobalah diskusikan dengan temanmu terkait puisi tersebut dengan bahasa yang mudah dipahami. Setelah kamu melakukan langkah-langkah tersebut, kamu dapat mengetahui pokok-pokok isi puisi. Nah, sekarang ayo berlatih lagi menjawab dua pertanyaan tersebut berdasarkan teks puisi di samping. Menjelaskan keragaman sumber daya alam, pekerjaan, dan manfaatnya. Setiap individu memiliki cita-cita yang berbeda-beda. Perbedaan ini ada karena setiap individu memiliki karakteristik yang beragam. Karakteristik yang dimaksud antara lain budaya, seperti suku, bahasa, rumah adat, makanan khas, tarian, alat musik, hobi, dan sifat. Selain itu, sumber daya alam dan pekerjaan yang ada di sekitar kita juga mempengaruhi cita-cita yang ingin dicapai. Keragaman merupakan kekayaan bagi kita dan tidak harus membuat kita terpecah belah jika setiap individu bersikap bersatu. Sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Setiap orang bekerja sama dengan orang lain untuk menjalankan pekerjaannya. Berikut adalah contoh pekerjaan atau cita-cita yang membutuhkan sikap saling bekerja sama. Yang pertama, cita-cita menjadi nelayan. 2. Cita-cita menjadi pegawai kantor. 3. Cita-cita menjadi pekebun teh. Ada 4 manfaat adanya keragaman karakteristik individu yaitu sebagai berikut. A. Dapat saling melengkapi. B. Dapat saling bertukar ide atau pendapat. C. Dapat memberikan saran atas kekurangan masing-masing. Dan D. Dapat belajar hal-hal baru terutama untuk meneladani sifat positif.
Sebagai tugas yang terakhir, ayo berlatih menjawab 2 pertanyaan berikut ini. Demikian pembelajaran ketiga tema 6 subtema 1 kali ini, dan sampai jumpa.